إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan An-Nazi'at ayat 15, 16, 17 sampai 26. Hal ataka hadithu Musa? Apakah sudah datang kepada engkau kisah tentang Nabi Musa? Seorang Nabi yang namanya paling banyak disebut di Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW kalah. Ya. Kata-kata Muhammad SAW dalam Al-Quran sedikit. Kata-kata Musa banyak sekali. Wa idh qala Musa, wa idh qala Musa. Kalau secara nama, kalau secara domir, baik itu munfasil atau muttasil, tentu Muhammad Rasulullah SAW yang terbanyak. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh telah aku beri kepada engkau. Engkaunya di sini Rasulullah SAW. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam. Dianya siapa? Muhammad Rasulullah SAW. Dan itu banyak sekali. Tentu mengalahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Qul, katakan, siapa yang disuruh? Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau namanya Muhammad, maka sedikit kalah oleh Nabi Musa alaihissalam. Hal ataka hadithu Musa? Apakah sudah datang kepada engkau kisah tentang Nabi Musa? Yang mana idh nadahu rabbuhu, ketika Tuhannya Allah memanggil-manggil dia, memanggil-manggil Nabi Musa. Di mana? Bil wadil muqaddas, di wadi lembah yang disucikan, yang bernama Tuwa. Ya. Saat beliau dalam kegelapan bersama istrinya berjalan di kegelapan malam. Dan ini dalil yang sangat kuat bahwa yang bicara siapa, yang memanggil-manggil siapa? Allah. Ini tidak bisa direkayasa, tidak bisa diotak-atik. Ya. Beda dengan wa kallamallahu Musa taklima. Ini jelas kan? Bagi kita ahlu sunnah jelas. Allah berbicara kepada Nabi Musa taklima, betul-betul berbicara. Bukan simbol, bukan tanda-tanda, betul-betul itu suara Allah. Tapi ayat itu dipelintir. Ayat itu bisa dipelintir. Kaum Mu'tazilah membacanya bukan wa kallamallahu, tapi wa kallamallaha. Jadi Allahnya tidak sebagai fa'il, bukan pelaku, tapi Allahnya sebagai maf'ul bih. Fa'ilnya siapa? Pelakunya siapa? Musa.
Jadi wa kallamallaha Musa taklima. Artinya Musa berbicara kepada Allah, betul-betul berbicara. Ya tidak aneh lah. Apakah cuma Nabi Musa yang bisa berbicara kepada Allah? Ya kita semua bisa. Tiap hari kita berbicara. Ya Allah, begini-begini. Ya Allah, begini-begini. Kita mohon, kita mengadu. Kita kan berbicara. Semua orang bisa. Justru yang luar biasa itu Allah yang berbicara, Nabi Musa yang mendengarkan. Kalau Nabi Musa berbicara, Allah mendengarkan, ya nggak aneh. Bukan mukjizat itu. Kita semua bisa. Maka yang benar adalah wa kallamallahu Musa taklima. Tapi dipelintir oleh mereka, dirubah oleh mereka, wa kallamallaha. Masih bisa, ya. Adapun ini tidak bisa. Gimana caranya? Idnadahu rabbuhu. Kalau rabbahu ya ancur-ancuran nahunya, ya. Karena di sini ada hu. Kecuali wa idnada rabbahu. Nadahu. Hunya di sini Musa, rabbuhu hunya di sini Musa. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini dengan seyakin-yakinnya Allah betul-betul berbicara. Bisautin wa harfin. Ada suaranya, ada hurufnya. Ada sinnya, ada nunnya, ada ra-nya, ada wawunya. Didengar oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Dan tidak perlu kita ikut campur. Kok Tuhan ada suaranya? Ya biarin saja. Biarin saja, itu maunya Allah. Masa kita ngatur? Kok jadi kayak makhluk, ada suaranya? Enggak sekalian, Tuhan kok bisa lihat, kok jadi kayak makhluk, makhluk juga bisa ngelihat. Kalau Tuhan mendengar, sama dengan makhluk dong, kita semua juga mendengar. Apa begitu? Tentu sama, enggak masalah. Judulnya, lafadznya, Allah mendengar, kita mendengar, Allah melihat, kita melihat, Allah hidup, kita hidup, Allah berilmu, banyak dari kita yang berilmu. Tapi mendengarnya Allah kan tidak sama dengan mendengarnya kita. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya kita. Penglihatan kita betapa terbatas sekali. Pendengaran dan penglihatan Allah tidak terbatas oleh jarak, oleh waktu. Maka begitu juga ketika dikatakan Allah berbicara, Allah turun, Allah bersemayam di atas arsy, Allah punya wajah, Allah punya jari, tentu tidak ada mirip-miripnya dengan wajah kita, jari kita, dan seterusnya. Judulnya saja yang sama, jari, wajah, telapak tangan, genggaman, turun, bersemayam, ya. Tapi hakikatnya tidak sama. Idhab ila Fir'auna. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun. Dakwai. Innahu tagha. Sungguh dia telah melampaui batas. Melampaui batas sebagai manusia. Mosok manusia disembah. Jelas sudah melampaui batas. Jangankan disembah, diikuti tapi melampaui batas. Namanya apa? Diikuti tapi melampaui batas. Nggak boleh nih diikuti kalau udah begini nih. Tapi kita ikut juga. Jadi apa dia? Togut. Begitu juga ditaati. Kita taati dia. Setelah kita mentaati dia, jadilah dia togut. Kenapa? Karena dia memerintahkan maksiat. Kok kita taati? Ribuan bahkan jutaan kaum muslimin rakyat mentaati si fulan yang pemimpin itu, maka jadilah dia taubat. Ya. Alhamdulillah, kalau raja kita, amir kita, gubernur kita, presiden kita selama ini tidak menyuruh kita berbuat maksiat. Ya. Kalau menyuruh kita berbuat maksiat, tidak boleh kita taati. Kalau kita taati, jadilah taubat dia.
Nah, togut 3. Pertama disembah, kedua diikuti, padahal nggak boleh diikuti. Ketiga ditaati, padahal nggak boleh ditaati. Ditaati dalam maksiat, diikuti dalam maksiat. Kalau disembah udah jelas. Mana ada menyembah tidak maksiat? Menyembah tidak maksiat cuman menyembah kepada Allah. Ini tentunya setelah berpisah ya. Setelah Nabi Musa meninggalkan istana Fir'aun. Kan dari beliau bayi sampai remaja berada di istananya Fir'aun, disayang oleh Asia, istrinya Fir'aun. Sebuah contoh yang luar biasa. Suaminya bejat luar biasa, barangkali manusia terburuk di muka bumi. Istrinya ahlul jannah, muslimah, beriman, berbahagia. Nah, sebaliknya Nabi Nuh, Nabi Lut, dua laki-laki yang sangat saleh, Nabi Rasul, istrinya kafirah dan kekal di neraka selama-lamanya. Inilah takdir. Semuanya diciptakan oleh Allah. Faqul hal laka ila an tazakka. Mestinya tatazakka ya. Dua huruf yang berdekatan sering dihilangkan. Katakan kepada Fir'aun, apakah engkau tidak mau untuk membersihkan diri? Maksudnya, tobatlah. Berhentilah mengaku sebagai Tuhan. Ikutilah syariatku. Akuilah aku sebagai Nabi, sebagai Rasul. Sembahlah Allah satu-satunya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, kalau ada syariat, sholat, puasa, dan seterusnya. Ya, dakwah. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku akan berikan petunjuk kepada engkau. Petunjuk apa? Hidayah apa? Tidak mungkin hidayatut taufik. Hidayatut taufik hanya milik Allah. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa memiliki hidayatut taufik. Maka di sini aku akan berikan petunjuk kepada engkau. Ini petunjuk bukan hidayah taufik, tapi hidayatul bayan. 5 macam hidayah kalau tidak salah pernah kita bahas ya. Garis besarnya 2, hidayatul bayan dan hidayatul taufik. Hidayatul taufik hanya Allah yang punya. Si fulan ini tadinya kafir, sekarang beriman, menyembah Allah. Kenapa? Karena mendapatkan hidayatul taufik. Ditolong oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Ya. Dulu-dulu maksiat, sekarang luar biasa taatnya. Ketinggalan 1 rakaat masbuk saja, sedih sekali dia. Padahal 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu penuh dengan maksiat. Kenapa? Karena dia mendapatkan hidayatul taufik, diberi hidayah oleh Allah. Adakah selain Allah yang bisa? Enggak bisa. Termasuk Nabi SAW tidak bisa. Ya. Dengan hidayah Nabi, maka Abu Sufyan akhirnya masuk Islam? Enggak. Khalid bin Walid, Amr bin As, yang tadinya memusuhi Islam sekarang jadi masuk Islam berkat hidayah Nabi? Enggak. Hidayah Allah, hidayatul taufik. Adapun hidayatun Nabi, hidayatul bayan, itu cuman berupa petunjuk ilmu. Nih caranya begini. Salat yang benar caranya begini. Takbir caranya begini. Jangan terlalu direnggangkan, jangan terlalu dirapatkan. Kalau dirapatkan itu sujud.
Kalau direnggangkan itu ruku. Kalau takbir, jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat. Nah, ini hidayatul bayan yang punya Nabi. Terima atau tidak, ikuti atau tidak, terserah masing-masing. Kalau hidayatul taufik milik Allah, kalau Allah sudah kasih, nggak mungkin dia nggak ngikut. Pasti ngikut. Pasti sami'na wa ata'na. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, akan aku tuntun engkau menuju Rabbmu, artinya ikuti aku cara taat kepada Allah. Kalau jam segini begini nih, kalau sore begini nanti sholat ini nih, nanti kalau bulan ini puasa, ya kalau Rasulullah SAW bulan Ramadan, ya kalau punya uang berlebih harus keluarkan zakat 2,5% setiap tahun. Kalau belum pergi haji, haji. Nah, ini hidayatul bayan. Yang memiliki adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fatahsya, agar engkau taat kepada Allah, takut kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada manusia terburuk di muka bumi. Fa'arahul ayatal kubra. Di samping Nabi Musa mendakwai dengan kalimat-kalimat yang jelas gamblang, fa'arahul ayatal kubra, Nabi Musa menampakkan tanda-tanda ayat mukjizat yang besar, ya, sebagai tanda kasih sayang Allah. Ya nggak apa-apalah diawali dengan ketakjuban dulu. Takjub. Mukjizat-mukjizat yang ada pada diri Nabi Musa. Dan itu disaksikan oleh Fir'aun. Bagaimana tongkat bisa berubah menjadi ular. Sementara tambang-tambang tukang sihir yang seolah menjadi ular-ular kecil dimangsa, dimakan oleh ular besar dari tongkatnya Nabi Musa. Para tukang sihir langsung sujud mengakui kebenaran Nabi Musa karena mereka sadar sihir itu cuman bohong. Sebetulnya itu masih tali, masih tambang. Hanya membohongi mata para penonton, kelihatan ular-ular kecil. Itulah sihir. Kok dimakan oleh ular besar itu? Ya, berarti ini bukan sihir, bukan bohong. Jadi betul-betul. Maka beriman, bersujud. Ya. Nah, mestinya Fir'aun kan ikut-ikutan. Mestinya ya. Mestinya tentu Fir'aun menyaksikan. Yang tukang sihir saja mengakui. Kan lebih pintar tukang sihir daripada Fir'aun dalam hal ini, ya kan? Tukang sihir aja mengaku bahwa ini nggak main-main, ini bukan sihir, ini mukjizat. Ini betul-betul dari Tuhan, dari Allah. Mestinya kan Fir'aun ikut sujud, ikut mengakui kebenaran Nabi Musa. Tapi tidak. Fakadzdzaba wa 'asa. Justru Fir'aun malah mendustakan, bermaksiat, ya. Tsumma adbara yas'a, berbalik, tidak sadar mengikuti kebenaran Nabi Musa. Wa yas'a, malah berusaha untuk melawan, ya. Ini kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak punya rasa kasih sayang, ya sudah, nggak usah ada dakwah, nggak usah ada mukjizat, langsung aja ambil Fir'aun, ceburkan ke Laut Merah, sambil menunggu hari kiamat, siksa dulu. Enggak kan? Allah utus Nabi Musa berdakwah bukan sehari dua hari, bertahun-tahun, dan penuh dengan mukjizat. Berarti memberikan kesempatan kepada Fir'aun untuk bertaubat. Tidak dipakai kesempatan. Fahasyara fanada,
malah Fir'aun mengumpulkan manusia. Fanada, lalu menyeru. Bukannya bertaubat, malah menantang. Faqala ana rabbukumul a'la. Di hadapan manusia itulah Fir'aun mengatakan, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tidak ada rasa malunya, padahal sama-sama manusia, sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama tidur, sifatnya sama persis. Hanya karena kekuasaannya yang luar biasa, dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Fa'akhadahumullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah hukum dia, Allah siksa dia dengan siksa akhirat dan siksa dunia. Ternyata bukan akhirat doang ya, dunia pun disiksa. Beda dengan sebagian ahli maksiat. Di dunianya Allah biarkan mati dalam keadaan tenang ya, tidak terkena musibah. Disiksa di akhirat habis-habisan. Fir'aun tidak. Fir'aun disiksa nakalal akhirati wal ula. Siksaan akhirat dan siksaan dunia. Dan diriwayatkan Fir'aun itu timbul tenggelam. Timbul tenggelam kayak apa? Sesaknya, napasnya, sakitnya, dadanya ya, itu setiap hari sampai hari kiamat. Sama dengan orang yang bunuh diri. Kemarin kita bahas, orang yang bunuh diri, menjatuhkan dirinya ke jurang misalnya, maka setelah dia mati, maka dia dibantingkan ke jurang, dibantingkan ke jurang, dibantingkan ke jurang terus, setiap menit, setiap detik. Nggak ada istirahatnya, nggak ada tidurnya, nggak ada makannya, nggak ada minumnya, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Fir'aun seperti itu. Tentu keadaan yang sangat menyakitkan. Sakaratul maut di air. Oleh karena itu yang muslim, yang beriman, yang sakaratul maut di air, di api, tertimpa dan seterusnya, insya Allah matinya mati syahid. Salah satu keutamaan mati syahid adalah tidak ada pertanyaan kubur, karena dia luar biasa menjelang matinya itu sudah sebagai pengganti fitnatul kubur. Apalagi syahidnya syahid jihad ya. Dan diampuni semua dosa. Inna fi dzalika la'ibratan. Sungguh yang demikian itu adalah ibrah. Apa ibrah? Pelajaran. Untuk siapa? Liman yakhsha. Untuk orang-orang yang takut. Maka wajib kita takut kepada Allah. Yakhsha. Khasyatumullah. Agar apa? Agar bisa mengambil pelajaran. Dengar ini takut. Lihat ini takut. Dengar kisah seperti ini takut. Ya. Banyak tentunya kita dengar sebagian manusia, bahkan kaum muslimin, sedang minum khamr mati, sedang berzina mati, sedang menunda-nunda sholat mati, belum haji mati. Kita takut jangan sampai kita bernasib seperti itu. Maka jangan pernah berzina, jangan pernah minum khamr, jangan menunda-nunda sholat, jangan menunda-nunda haji dan seterusnya. Ya.
Tidak ada riwayat hadis yang beliau bawakan. Beliau hanya menjelaskan yukhbiru ta'ala rasulahu Muhammadan wa rasulihi, menghabarkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang seorang hambanya, seorang rasulnya yang bernama Nabi Musa alaihi salatu wassalam, annahu ibta'asahu ila Fir'aun, bahwa Allah telah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun, wa ayyadahu Allahu bil mu'jizat, dan Allah menguatkan Nabi Musa dengan mukjizat demi mukjizat. Jamak di sini, mukjizat panjang, ya, dan taknya bukan tak marbutah. Kalau mufrad mu'jizatun, ini panjang, mukjizatun. Wa ma'a hadza istamarra ala kufrihi wa tughyanihi. Tapi Fir'aun terus-menerus berada dalam kekafirannya, dalam kedurhakannya, hatta aqadahu Allahu aqda azizin muqtadirin, hingga Allah menghukum, menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang luar biasa. Ini ada riwayat 40 tahun, ya. Fahashara fanada ay fi qaumihi faqala ana rabbukumul a'la. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid. Mujahid murid terlama, murid terbaik dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, wa hadhil kalimatu qalaha Fir'aun. Kalimat ini, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, diucapkan oleh Fir'aun ba'da qawlihi, setelah ucapannya, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada Tuhan lain selain aku, ya. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada Tuhan lain selain aku. Sampai ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Berapa? Bi arba'ina sanah, 40 tahun, ya. Jadi puluhan tahun Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Satu lagi beliau bawakan ayat surat Al-Qasas, wa ja'alnahum a'immatan, kami menjadikan untuk mereka a'immah. Apa a'immah? Imam-imam, jamak dari imam. Yad'una ilan nar, yang mengajak mereka ke neraka. Ya, ini mengerikan sekali. Jangan sampai kita punya imam, pemimpin, tokoh yang mengajak kita ke neraka. Yang terbesar adalah Fir'aun. Masih banyak lagi, ya. Dan kalau ada yang pakai surban, berjenggot, pakai gamis, tapi mengajak kaum muslimin ke neraka, mungkinkah? Mungkin apa mustahil? Mungkin, ya. Sadar atau tidak sadar dia? Sepertinya kebanyakan tidak sadar. Dikiranya mereka merasa sedang mengajak manusia ke surga, nggak taunya ke neraka. Mengajak syirik, mengajak bid'ah. Apa kalau tidak mengajak ke neraka? Sadarkah mereka? Tidak. Tidak sadar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, maka beruntung sekali kalau kita faham mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah. Yang pelajaran ini dibenci oleh umumnya kaum muslimin yang tidak faham. Hari ini kaum muslimin benci kalau ada pengajian pelajaran ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Karena tentu banyak yang marah.
Ya. Ya Allah, ya Rasulullah, itu syirik, nggak boleh, haram, marah mereka. Nah, mereka sering mengajarkan anak-anaknya nyanyian ya Rasulullah, ya Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.